Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Pada video sebelumnya kita udah membahas soal nomor 2 tipe A, yang mana kita menghitung medan listrik di titik P. Titik P ini itu berada di antara tengah-tengah muatan Ki A dan muatan Ki B. Sekarang kita akan coba masuk ke soal nomor 2 tipe yang B. Di sini titik P-nya itu berada di sini ya, berada di atas sini. Pada video sebelumnya titik P-nya itu kan ada di tengah-tengah sini ya. Sekarang titik P-nya itu ada di atas sini. Lalu gimana cara ngerjainnya? Daripada tidak penasaran, langsung aja kita bahas. Di sini capaiannya mampu menyelesaikan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan diskrit. Soalnya di sini tuh perhatikan susunan muatan-muatan titik ya, atau muatan diskrit pada gambar di bawah ini. Pada gambar, besar muatan Q1 sama dengan 7 mikrokolum dan Q2 sama dengan minus 5 mikrokolum. Hitunglah medan listrik di titik P. Di sini kita tulis dulu nilai apa saja yang kita ketahuinya. Yang pertama kita diketahui nilai Q1, yaitu nilainya sama dengan 7 mikrokolum. Kemudian kita diketahui juga nilai Q2 sama dengan minus 5 mikrokolum. Kemudian di sini kalau kita lihat, kita kan pengen menghitung medan listrik di titik P. Kita coba lihat dulu ya jarak dari muatan Q1 terhadap titik P. Jadi jarak muatan Q1 terhadap titik P itu namanya R1. Nah, R1 nilainya kalau kita lihat di sini tuh 0,4 meter. Nah, kemudian di sini kita lihat jarak dari muatan Q2 ke titik P. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih belum ada ya jaraknya itu berapa. Nah, jaraknya ini harus kita cari dulu nih. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya kita perlu menggunakan Pitagoras ya. Jadi ini tuh kita coba gambar ulang segitiganya. Nah, di sini kita udah tahu nih nilai yang bagian depan ini. Nilainya itu kan di sini 0,4. Kemudian nilai yang bawahnya ini atau nilai yang sampingnya itu nilainya 0,3. Nah, terus yang miring ini itu berapa nih? Yang miring ini kan R2 ya. Nah, R2 ini berapa nih? Nah, ini bisa kita hitung menggunakan Pitagoras gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tinggal kita tulis nih akar sisi depannya itu kita pangkatkan 2, jadi 0,4 dipangkatkan 2 ditambah sisi sampingnya dipangkatkan 2. Nah, ini kalau teman-teman hitung, teman-teman akan mendapatkan hasil yaitu 0,5 meter. Jadi R2-nya di sini kita udah dapat nih. R2-nya itu 0,5 meter. Jadi di sini bisa kita tulis ya, R2-nya itu sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanya, hitunglah medan listrik di titik P. Jadi kita tulis di sini, ditanya medan listrik di titik P itu berapa gitu. Nah, sekarang coba kita jawab aja ya. Kita jawabnya mulai dari bawah sini ya. Jadi kita jawab di sini. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu nih medan listriknya itu arahnya kemana aja gitu ya. Kita harus tahu dulu nih arah medan listriknya itu kemana aja. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q1. Nah, kira-kira arah medan listrik di titik P yang diakibatkan muatan Q1 itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah atau arahnya ke atas? Kira-kira kemana? Oke, bener ya, arahnya itu ke atas. Nah, kenapa arahnya ke atas? Karena di sini kan ini kan muatannya kan positif ya. Artinya medan listriknya itu menjauhi muatan positif ini. Gitu. Kalau menjauhi berarti arahnya ke atas gitu ya. Jadi medan listrik yang diakibatkan oleh muatan Q1, arah medan listriknya itu ke atas gitu. Nah, ini saya kasih nama E1. Nah, sekarang kita akan coba lihat arah medan listrik di titik P yang diakibatkan oleh muatan Q2. Arahnya itu kira-kira kemana nih? Arahnya itu ke kanan bawah atau ke kiri atas? Kira-kira kemana? Oke, benar ya. Jawabannya itu ke kanan bawah. Kenapa? Karena medan listrik yang diakibatkan oleh muatan negatif, arahnya itu pasti menuju ke arah muatan negatif itu sendiri. Gitu ya. Ini materinya sudah kita bahas di sebelumnya. Kalau muatan negatif, arah medan listriknya itu menuju ke muatan negatif itu sendiri. Jadi, arah medan listriknya itu kayak gini. Gitu. Ini coba saya rapihkan dulu. Nah, ini itu namanya E2. Nah, sekarang kita cari E1 dan E2 dulu, gitu ya. Jadi di sini kita tulis dulu cari E1 dan E2. Di sini kita coba cari dulu E1. S1 berarti rumusnya K
dikali mutlak Q1 dibagi R1 dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal kita masukin aja ya. Nilai K-nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Habis itu dikali Q1. Q1 nilainya ini kan masih mikro ya kan. Berarti di sini perlu kita ubah dulu ke kolom ya. Berarti kalau kita pengen ubah ke kolom, ini tuh karena mikro dikali 10 pangkat minus 6 gitu. Kemudian yang ini juga sama nih, kita ubah ke kolom, berarti di sini minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai Q1-nya. Q1-nya itu 7 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian dibagi sama R1. R1-nya itu nilainya 0,4. Dipangkatkan 2. Karena R1 pangkat 2, makanya dipangkatkan 2. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Nah, ini kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasil 3,9 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Nah, ini nilai E1-nya. Berikutnya kita akan coba cari nilai E2-nya. Di sini kita buat di sebelah sini ya. Jadi kita hitung dulu nilai E2-nya. E2 itu nilainya sama dengan K dikali mutlak Q2 dibagi R2 pangkat 2. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nih. Nilai K-nya itu kan 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali mutlak Q2. Q2 itu kan di sini nilainya negatif ya. Nah, di sini karena mutlak, maka kita masukkan aja nilai positifnya, yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi sama R2. R2 itu nilainya 0,5. Kemudian dipangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita hitung juga nih. Kalau kita hitung hasilnya itu 1,8 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Jadi ini besar nilai E2-nya. Nah, setelah kita mencari nilai E1 dan nilai E2, di sini kita coba lihat lagi gambarnya. Di sini kan gambar E2 ini kan miring ya. Karena ini miring, maka perlu kita uraikan dulu nih nilai E2-nya. Gitu ya. Jadi E2 ini kita uraikan terhadap sumbu X, maka di sini akan menjadi E2X gitu. Kemudian kita uraikan juga nih terhadap sumbu Y. Jadinya menjadi E2Y. Gitu. Nah, karena di sini kita menguraikan kayak gini, maka kita harus mengetahui sudutnya itu berapa. Nah, di sini karena ini itu theta ya kan. Karena ini theta, maka di sini itu bukan theta. Oke. Kalau di sini theta, maka di sini bukan theta. Nah, yang theta itu yang ada di sebelah sininya. Gitu ya. Jadi di maths itu di bagian trigonometri itu ada sudut berseberangan. Jadi di tetanya itu ada di sebelah sini. Nah, di sini karena E2X itu berada di samping sudut theta, maka nilai E2X ini itu E2 dikali cos theta. Jadi di sini kita tulis E2 dikali cos theta. Terus di sini yang E2Y itu menjadi E2 sin theta. Gitu ya. Jadi kalau cosnya udah dipakai di sumbu X, berarti di sumbu Y-nya itu sin. Gitu. Nah, tapi di sini kita belum tahu nih nilai sudutnya itu berapa. Ya kan? Kita belum tahu nilai sudutnya berapa. Nah, terus gimana untuk mencari nilai sudutnya? Nah, di sini kita akan coba gunakan juga segitiga yang kita udah buat sebelumnya di sini ya. Di sini kan kita udah dapat nilainya 0,4, yang ini nilainya 0,3, terus R2 ini nilainya itu 0,5. Kita coba tulis ya, R2-nya itu menjadi 0,5. Nah, di sini kita lihat ya, theta itu kan ada di bawah sini ya. Berarti theta itu kan ada di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan trigonometri. Kalian bisa pakai sin, cos, atau tangan. Di sini saya akan coba pakai sin ya. Kita akan coba pakai sin theta. Nah, sin theta itu kan depan dibagi miring ya, atau disebut demi. Nah, depannya itu kan di sini 0,4 ya kan. Depannya 0,4. Terus miringnya itu 0,5. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 0,8. Jadi nilai sin theta itu sama dengan 0,8. Nah, di sini kan kita pengen mencari nilai tetanya.
ya kan? Nah, berarti kalau kita pengen mencari nilai tetanya, di sini bisa kita tulis di sebelah sini ya. Di sini kan kita udah dapat nih sin theta itu sama dengan 0,8. Nah, berarti kalau pengen mencari nilai tetanya, theta itu sama dengan arc sin buka kurung 0,8 gitu. Atau kalau teman-teman pengen menghitung di kalkulator, teman-teman bisa klik shift. Habis itu teman-teman klik sin. Habis itu teman-teman masukin nilai 0,8-nya. Nah, kalau teman-teman pengen menghitung pakai kalkulator, teman-teman bisa pakai yang ini gitu. Nah, ini kalau kita udah hitung pakai kalkulator, kita akan mendapatkan hasil bahwa nilai tetanya itu sama dengan 53,1 derajat gitu. Jadi nilai tetanya itu 53,1 derajat. Nah, sekarang kalau kita udah mendapatkan nilai tetanya, nilai teta itu bisa kita masukkan ke dalam cos ini, kita bisa masukkan ke dalam sin ini. Gitu ya. Sekarang kita coba lanjutkan. Di sini kita lanjutkan ya. Kita cari vektor E1 dan kita cari vektor E2. Gitu ya. Sekarang kita cari vektor E1 dan vektor E2. Nah, cara nyarinya gimana nih? Nah, kita coba lihat dulu ya vektor E1. Vektor E1 itu sama dengan E1 di sumbu X ditambah E1 di sumbu Y. Gitu. Nah, kalau vektor E2 gimana? Vektor E2 itu artinya E2 di arah sumbu X ditambah E2 di arah sumbu Y. Nah, sekarang kita coba lihat dulu vektor E1. Di sini vektor E1 kan ini ya. E1 ini kalau kita lihat ini tuh nggak ada nilai di sumbu X, ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai E1X itu nilainya nggak ada ya, sama dengan 0. Karena di sini tuh E1 ini hanya berada di sumbu Y aja, gitu ya. Jadi E1X-nya itu 0. Nah, tapi kalau E1Y-nya gimana nih? Nilai E1Y-nya berapa? Nah, nilai S1Y-nya itu sama dengan nilai S1 ini. Gitu ya. Jadi nilai S1Y-nya itu sama dengan nilai E1. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ya, S1X nilainya 0, terus S1Y itu nilainya E1. Gitu. Terus kita sama dengan, kita masukkan nilai S1-nya. Nilai S1 itu nilainya ini ya, 3,9 dikali 10 pangkat 5. Jadi kita tulis 3,9 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per kolom. Nah, terus di sini juga teman-teman jangan sampai lupa ya. Di sini karena ini itu di arah sumbu X, maka kita kasih I. Yang ini karena di arah sumbu Y, kita kasih J. Ini kan vektor ya, maka kita harus tulis I dan J-nya. Ini I, ini J. Gitu ya. Nah, ini berarti hasilnya itu yang J. Gitu. Nah, ini itu nilai vektor E1-nya. Sekarang kita akan coba lihat vektor E2-nya. Nah, di sini kan ada E2X. E2X itu kita udah tahu nih, nilainya itu E2 cos theta. Jadi di sini bisa kita tulis E2 cos theta. Tetanya itu kan 53,1 derajat gitu ya. Ditambah E2Y. E2Y itu kan ini ya, nilainya E2 sin theta. Jadi kita tulis di sini E2 sin theta. Tetanya itu 53,1 derajat gitu. Nah, terus di sini perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa kalau kita lihat di sini E2Y-nya itu ke arah bawah. Oke, E2Y-nya itu ke arah bawah. Artinya nilai E2Y-nya itu menjadi minus gitu ya. Jadi di sini kita tulis minus ya di bagian E2Y-nya. Nah, ini tuh berubah menjadi minus karena kita mengikuti aturan vektor ya. Jadi kalau arahnya itu ke atas atau ke kanan, maka nilainya plus. Tapi kalau arah vektornya itu ke bawah atau ke kiri, maka nilainya negatif. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini E2Y ini arahnya ke bawah, makanya di sini nilainya
negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. E2 itu nilainya kan 1,8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian di sini dikali cos 53,1. Kemudian dikurang E2. E2 itu nilainya 1,8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikali sin 53,1. Nah, yang ini kalau kita hitung, ini itu hasilnya sama dengan 1,08 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikurang yang ini, itu kalau kita hitung hasilnya 1,43 dikali 10 pangkat 5. Gitu ya. Nah, kemudian di sini perlu teman-teman perhatikan, karena ini itu vektor dan ini itu di arah sumbu X, maka kita kasih I. Yang ini arah sumbu Y, maka kita kasih J. Yang bawahnya juga kita ikuti ya, dikasih I, dikasih J, dikasih I, dikasih J. Ini dikasih I, yang ini dikasih J. Terus satuannya Newton per kolom. Nah, karena kita udah mendapatkan nilai vektornya, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir ya teman-teman. Nah, langkah yang terakhir adalah kita menghitung nilai medan listrik di titik P. Gitu ya. Di sini langkah yang terakhir kita cari nilai medan listrik di titik P. Gitu. Nah, medan listrik di titik P itu sama dengan vektor E1 ditambah vektor E2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ya nilai-nilainya. Vektor S1 nilainya itu ini ya, nilainya itu 3,9 dikali 10 pangkat 5 arah J. Kemudian ditambah vektor E2. Vektor E2 itu nilainya ini ya. Jadi di sini kita masukin yang pertama itu 1,08 dikali 10 pangkat 5 arah I. Gitu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan di bawah sini ya. Dikurang 1,43 dikali 10 pangkat 5 arah J. Gitu. Nah, ini nilai dari vektor E2-nya. Nah, ini bisa kita hitung ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang bisa kita operasikan. Yang ini kan ada vektor J ya. Di sini ada vektor J. Gitu. Jadi ini bisa kita kurang nih. Gitu ya. Jadi yang kuning ini bisa kita kurang. Nah, di sini kita tulis dulu yang arah I-nya dulu ya. Jadi kita tulis 1,08 dikali 10 pangkat 5 I. Kemudian yang ini, yang kuning ini kita kurang nih. Kalau kita kurang, hasilnya itu menjadi plus 2,47 dikali 10 pangkat 5 arah J. Jadi ini besar medan listrik di titik P. Satuannya jangan lupa ya, satuannya itu Newton per kolom. Gitu. Nah, ini besar medan listrik di titik P-nya. Nah, kalau teman-teman pengen menghitung nilainya aja tanpa ada vektor I dan vektor J ini, teman-teman bisa gunakan kayak gini ya. Jadi ini tinggal teman-teman akarkan aja ya. Jadi yang ini, ya kan, yang ini itu teman-teman akarkan, dipangkatkan 2, ditambah yang ini ya, yang ini teman-teman akarkan, dipangkatkan 2. Gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil nilai medan listrik di titik P tanpa vektor I dan tanpa vektor J. Gitu. Mungkin ini aja ya pembahasan kita di soal nomor 2 tipe yang B. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.